Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya al-Islam lil mu'minina dina wa nasaba al-adillata ala sihhatihi wa bayyanaha tabyina wa gharasa at-tauhid fi qulubihim fa asmarat bi ikhlasihi fununa wa a'anahum ala ta'atihi hidayatan minhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa mu'ina. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu لا شريك له في ربوبيته وإلهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta daurah yang berada di lokasi Masjid As-Sunnah dan sekitarnya, serta para kaum muslimin dan muslimat yang menghadiri acara ini melalui radio streaming maupun radio FM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati dan melimpahkan kebaikan kepada seluruhnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan serta kemudahan di dalam menghadiri acara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini, acara kebaikan kita pada hari ini, sebagai perkara yang selalu membawa rahmat dan kebaikan untuk kita semua dan selalu mewarnai kehidupan kita dengan keberkahan dan keindahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Pembahasan tentang tauhid adalah pokok yang teragung dan ilmu yang paling mulia. Karena syaraful ilm, kemuliaan suatu ilmu, itu ikut li syarafi ma'lumihi, ikut kepada kemuliaan tentang apa dipelajari. Tatkala tauhid ini berbicara tentang Allah dan menerangkan bagaimana seorang memurnikan ibadah kepada Allah, dan dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling agung dan paling mulia, yang paling besar dan paling perkasa. Maka demikian pula ilmu yang mempelajari tentang Allah itu adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tauhid ini adalah pondasi dasar keislaman. Iya. Suatu perkara yang merupakan syarat diterimanya amalan. Ya Allah tidak ridha dari amalan hamba itu tanpa didasari oleh tauhid. Tidak ada jalan menuju kepada cinta dan rahmat Allah kecuali melalui tauhid. Dia adalah kunci kebahagiaan, jalan petunjuk, lambang keberuntungan, penyelamat dari segala perselisihan, dasar pokok untuk segala kebaikan dan sumber segala nikmat. Dan ini adalah awal kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh makhluk kepadanya. Dan dengan tauhid ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasulnya agar supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, perintah, nama-nama dan sifatnya. Wa laqad ba'atsna
fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar supaya rasul ini menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dimaklumi bahwa tauhid ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan dan dasar segala kebahagiaan yang diperlukan oleh seorang hamba. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, siapa yang memperhatikan keadaan alam semesta, maka dia akan mendapatkan bahwa segala kesalihan yang berada di atas muka bumi ini sebabnya adalah karena tauhid kepada Allah, ibadah kepadanya, serta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syarrin fil alami wa fitnah wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fasababuhu mukhalafatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa da'wati ila ghairillah. Dan segala kejelekan, ya, siapa yang memperhatikan keadaan alam, maka dia akan dapatkan segala kejelekan di alam ini, segala fitnah, segala musibah, segala kekurangan makanan, paceklik, penguasaan musuh terhadap kaum muslimin, dan selainnya dari petaka yang menimpa, sebabnya karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena beribadah kepada selain Allah. Iya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengingatkan, "Wa man tadabbara hadza haqqa tadabbur wajada hadzal amra kadzalik fi khassati nafsihi wa fi ghairihi umuman wa khususan wa la haula wa la quwwata illa billah." Kata beliau, siapa yang memperhatikan perkara ini dengan seksama, maka dia akan mendapatkan bahwa sumber kebaikan dan kejelekan itu semuanya adalah terkait dengan masalah tauhid. Sepanjang seorang berpegang dengan tauhid, itu adalah kebaikannya. Dan kapan dia berpaling dari tauhid itu, maka itu adalah kejelekannya. Dan ini berlaku pada manusia secara umum maupun pada orang-orang tertentu dari manusia. Wala haula wala quwata illa billah. Iya. Dan juga beliau sebutkan di dalam ucapan yang lain, fa aslus salahi at-tauhid wal iman wa aslul fasadi asy-syirk wal kufur. Kata beliau, sumber kesalihan adalah tauhid dan keimanan, dan sumber kerusakan adalah kesyirikan dan kekufuran. Iya. Pada daurah kali ini pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat agung, perkara yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Iya. Merupakan kewajiban dan tidak diberi udzur kepada seseorang untuk tidak mengenal, tidak mengetahui perkara ini. Iya. Karena Allah memberikan kepadanya kesempatan, kelapangan. Dan kalau dia ingin mempelajari tentang tauhid, ada orang-orang yang mampu mengajarkan kepadanya. Iya. Maka tidak ada udzur bagi mereka yang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, kemudian ditanya, lalu dia beralasan bahwa ia tidak sempat belajar, tidak sampai kepadanya dakwah. Ya, dan juga tidak ada alasan ketika ia berada di alam kubur. Karena itu harus diketahui bahwa ini adalah kewajiban yang sangat pokok. Iya. Dan alhamdulillah di masa ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai fasilitas untuk kita semua
mempelajari tauhid, mendalami tauhid, memahami bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari segala bentuk kesyirikan, mengenal kesyirikan-kesyirikan tersebut dan berwaspada darinya. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kaum muslimin di masa ini dengan berbagai fasilitas. Ya, dahulu manusia apabila ingin belajar, menuntut ilmu, kalau tidak ada yang mengajarinya di negerinya, maka dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Iya. Perjalanan mengarungi lautan, mendaki gunung, menembus lembah dengan berbagai mara bahaya yang dihadapi. Iya, beraneka ragam kesulitan yang telah menantangnya. Dan subhanallah, di masa ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendengarkan ilmu agama, mempelajarinya. Ya, dahulu kalau seorang melakukan perjalanan ke sebuah negeri, mungkin dia memerlukan waktu 2 hari, 3 hari. Ya. Sekarang ini kadang ditempuh dalam waktu yang singkat, ya, sampai sejam atau 2 jam. Dahulu kalau seorang ingin menyampaikan pesan kepada keluarganya, tunggu orang-orang yang mengantarnya ke sana. Adapun sekarang ini, siapa ingin menyampaikan pesan, apakah dalam bentuk suara maupun dalam bentuk tulisan, mampu dia sampaikan dalam waktu yang sangat singkat dan sangat cepat. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menanyai kita terhadap segala nikmat yang diberikan kepada kita. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian semua akan ditanyai tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Hanya saja di tengah nikmat yang bergelimang ini, iya, nikmat yang berlimpah ruah ini, ternyata kelalaian lebih banyak. Kemalasan, iya, menjadi raja. Dan keacuhan terhadap perkara agama semakin meningkat. Iya. Dan itulah keadaan banyak dari manusia. Keadaan banyak dari manusia. Apabila di tengah kenikmatan, lupa akan kewajibannya. Nanti ia tersadar ketika musibah datang menimpanya. Ketika ia telah dirundung oleh petaka, atau adab telah menerpanya, atau ajal telah datang menjemputnya, barulah ia sadar akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, iya, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita gunakan nikmat tersebut dalam hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari yang singkat insyaallah, ya, 10 hari. 10 hari ini tidak ada nilainya. Iya. Kalau dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita gunakan di dalam mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu agama. Ya, dari SD saja maka 6 tahun. Ya, SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Masya Allah, sudah berapa tahun itu? 14, 16 tahun. Iya. Kemudian kalau kerja, kadang ada kursus, ada studi tertentu, seminar, ya. Semuanya diberi waktu. Belum lagi biaya, ya, untuk, ya, menjalani proses pendidikan, seluruh yang dimiliki dikeluarkan, ya. Yang pas-pasan, tanahnya, kerbaunya, semuanya dijual, ya, untuk hal tersebut. Dan ini kaitannya dengan masalah dunia. Dia belum sampai ke akhiratnya. Dan subhanallah, Allah mudahkan kita dengan agama. Iya. Agama yang penuh dengan kemudahan. Keindahan bagi siapa yang mempelajarinya. Kebahagiaan bagi siapa yang mendalaminya. Iya. Dan seorang hamba, ya,
di dalam mendalaminya, ia tidak mesti meluangkan waktu sebanyak itu, menghabiskan waktu sebanyak itu untuk mengangkat kewajibannya. Ingat, kita di batasan mengambil ilmu sekadar yang mengangkat kewajiban. Karena ilmu-ilmu itu, sebagaimana yang saya akan terangkan nanti di pembahasan hukum mempelajari tauhid, ilmu terbagi dua. Ada ilmu yang wajib, dan ada ilmu yang sunnah. Ada ilmu yang wajib, wajib atas setiap muslim dan muslimah, dan ada ilmu yang wajib kifayah, fardu kifayah. Apabila telah dipelajari oleh sebagian, kaum muslimin gugur terhadap sebagian yang lainnya. Gugur terhadap sebagian yang lainnya. Maka di sini ya, mempelajari tauhid bukan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ini hukumnya fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Sebab setiap orang di alam kubur ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Iya. Yang gampang kalau didengar sekarang ya. Siapa Tuhanmu? Oh, dia dari TK saya sudah hafal. Tuhanku adalah Allah. Iya. Tapi jangan merasa mampu menjawab di depan malakul maut. Apa di depan Munkar dan Nakir. Iya. Yang bertanya dengan suara yang sangat dahsyat itu. Iya. Kemudian datang dalam kondisi yang sangat menyeramkan tersebut. Siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaannya akan dipukul dengan mitrakah, dengan palu. Kata Nabi, andai kata palu ini dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Dia akan menjerit, didengar jeritannya oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia mendengarkan jeritan orang yang disiksa di alam kubur, mereka langsung mati. Langsung mati. Iya. Ini keberadaan di alam kubur. Pertanyaan pertama, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Iya. Ada yang menjawab, sebagaimana dalam hadits yang sahih, dia menjawab, "Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Ini orang sudah mengucapkannya di dunia, tapi ikut-ikutan saja. Dia ucapkan karena ikut-ikutan, tidak dia pelajari. Iya. Tidak dia yakini. Dan dimaklumi bahwa keyakinan itu datang setelah mempelajarinya. Dan orang yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak akan memberikan manfaat untuknya. Seperti orang yang disebutkan di dalam hadits ini. Iya. Karena itu, jangan disangka bahwa ini adalah perkara yang ringan. Ini perkara yang menentukan keberadaan kita di sorga atau di neraka. Yang menentukan kelak kita di kemudian hari termasuk golongan yang beruntung atau golongan yang merugi. Yang menentukan posisi kita kelak di kemudian hari. Apakah kita termasuk orang yang datang pada hari kiamat menyaksikan lembaran-lembaran catatannya dengan berseri-seri, kemudian berjalan dengan penuh kegembiraan, ataukah orang yang bersedih melihat catatan-catatan amalannya, menangis, meraung-raung lihat pada hari tersebut? Ini semuanya harus menjadi titik pemikiran kita, karena dunia ini tempat sementara, dan kita di dunia memang ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hendaknya kesadaran ini selalu ada di dalam hati kita. Iya. Dan hendaknya seorang muslim menghargai pemberian dan nikmat Allah kepadanya. Menghargai pemberian dan nikmat Allah kepadanya. Iya. Dan mempelajari tauhid ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Karena itu orang-orang yang bertauhid, walaupun mereka sudah mempelajari tauhid berulang kali, tetap saja mereka mempelajarinya, mendalaminya, mengajarkannya. Sebab semakin seorang itu kuat di atas tauhid, maka itulah yang menentukan tingkat dan derajatnya kelak di kemudian hari. Tingkat dan derajatnya kelak di kemudian hari, dan juga menentukan kekuatan dan besarnya nilai pahala yang dia dapatkan pada amalannya di dunia. Ya, amalan di dunia dilipat gandakan. Ya, siapa yang beramal baik,
Diberi pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Apa yang membedakan ini? Apa kaidahnya? Kalau seorang beramal dibayar 700, beramal dibayar 10. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tauhidnya. Yang membedakan adalah tauhidnya. Karena itulah hendaknya dimaklumi pentingnya dari tauhid ini. Dan insyaallah taala di buku ini lengkap semua pembahasan tentang tauhid. Akan diterangkan nanti satu bab khusus oleh penulis tentang fadli tauhid, keutamaan bertauhid. Keutamaan bertauhid. Dan insyaallah taala pada tempatnya saya akan uraikan seluruh hal yang berkaitan dengan keutamaan tauhid insyaallah taala. Baik. Untuk pendahuluan ini saya ingin menerangkan beberapa pokok pembahasan yang saya anggap penting bagi siapa yang ingin mempelajari tauhid. Dan ini adalah dasar-dasar pokok di dalam mempelajari akidah. Dan saya akan uraikan pembahasan-pembahasan ini dengan mendetailkan judul buku yang akan kita kaji pada pembahasan ini. Buku yang akan kita kaji pada pembahasan ini adalah kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di sebagian cetakan disebut judulnya Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitabut Tauhid yang merupakan hak Allah terhadap segenap hamba. Hanya saja di cetakan-cetakan yang merupakan rujukan utama juga dicocokkan di manuskrip-manuskrip disebutkan bahwa judul buku ini hanya Kitabut Tauhid saja. Hanya Kitabut Tauhid saja. Walaupun ada di sebagian cetakan yang lain yang disebutkan lengkap seperti yang kita sebutkan itu tadi. Di sini ada dua hal yang ingin saya terangkan. Dan sebelum saya terangkan dua hal ini, saya ingin ingatkan bahwa di pembahasan ini kita akan membaca seluruh naskah yang ditulis oleh penulis, matan Kitabut Tauhid dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya. Nah ini semuanya tercakup di dalam cetakan yang saya pegang ini. Karena di dalam cetakan ini seluruh naskah di dalam bahasa Arab, apakah itu di judul bab atau isi bab maupun masailnya, semuanya disebut dalam bahasa Arabnya dan kita dilengkapi dengan terjemahannya. Dan keistimewaan cetakan ini dicocokkan dengan beberapa cetakan yang paling bagus. Kemudian juga dicocokkan dengan 3 manuskrip tulisan tangan dari sumber-sumber yang terpercaya. Sehingga insyaallah taala apa yang ditulis di matan kitab ini itu lebih dipegang daripada apa yang disebutkan di cetakan-cetakan yang lainnya. Kemudian nanti insyaallah taala di pembahasan, karena ini pembahasan 10 hari dan kita akan membahas 66 bab berkaitan dengan tauhid. Kita tentunya perlu meringkas waktu. Karena itu saya di pembahasan ini saya akan menempuh cara pertengahan di dalam menguraikan dan menjelaskan. Saya baca syarah-syarah terpenting berkaitan dengan buku ini seperti kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, Fathul Majid, dan buku Al-Jadid fi Syarah Kitab At-Tauhid. Demikian pula Al-Qaulul Mufid karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula buku I'anatul Mustafid karya guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan ada buku-buku yang lainnya yang kita baca dan saya akan rangkum kandungan pelajaran dan fawaid di dalam buku-buku itu. Insyaallah saya akan berusaha tidak ada faedah yang tersebut di dalam buku itu kecuali saya akan sebutkan walaupun ringkas. Walaupun ringkas saya akan sebutkan. Sebab metode kita ringkas di dalam memaparkan kandungan faedah, dan kita harapkan apa yang kita dapatkan di daurah ini menjadi pegangan yang cukup insyaallah taala
di dalam memahami kitab tauhid. Dan untuk memudahkan pembahasan, saya akan memakai pokok di dalam syarahnya, syarah yang ditulis oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang sudah dicetak dengan judul Al-Mulakhas, syarah Kitab Tauhid, yang bisa diperoleh di panitia Doro. Nah, karena kalau saya baca dari buku bahasa Arabnya, kemudian saya terjemahkan, ini akan memakan waktu. Ya, maka kalau peserta sekalian memegang buku dalam bahasa Indonesia, maka ini insyaallah ta'ala akan lebih memudahkan kita di dalam menerangkan buku ini dan berjalan di dalam membahas atau mengkaji kajian ini. Iya. Dan tentunya, ya, seorang penuntut ilmu menggabungkan antara dua hal. Ya. Dia memperhatikan, mencermati dan memahami, serta ia menyimak dan menulis. Dan ini adalah perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu kalau ingin kuat ilmu yang dia dapatkan. Ya. Adapun hanya duduk menyimak saja, ya kita harapkan kehadirannya di masjid ini saja itu sudah bagus. Walaupun hadir di masjid bukan untuk datang belajar. Hadir di masjid untuk duduk aja menemani kawannya. Iya. Karena suatu hari pernah ada orang, ya, datang ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menerangkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Maka seorang bertanya, Rasulullah, ada kawan saya yang datang. Ya, dia datang bukan untuk hadir di majelis ini, tapi karena dia punya kawan. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka yang hadir di majelis ilmu itu adalah satu kaum yang kawan duduknya tidak akan merugi. Kawan duduknya tidak akan merugi. Ya, karena itu, ya, kalau kebaikan insya Allah itu dijamin sebagai kebaikan. Hanya saja kita di sini di pembahasan ingin memahami ilmu. Dan ilmu itu ada jalannya di dalam memahaminya, di dalam mempelajarinya. Ya, seorang menyimak, yang kedua memahami. Ya, kalau ada bacaan, nah inilah yang saya maksudkan tadi, supaya lebih mudah di dalam memahami. Ya, kalau ada faedah perlu dia catat, maka dia tuangkan pada buku yang dia pegang. Pada buku yang dia pegang. Iya. Jelas ya? Karena ya antum semua tahu ya bahwa orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, ya, ada dua macam. Ada yang matanya ke depan, melihat ke guru. Ya. Ada lagi yang menunduk ke bawah. Ya. Ini dua golongan. Dan dua golongan ini terbagi dua lagi. Terbagi dua lagi. Yang melihat ke depan, ya, ada yang melihat ke depan, mencermati. Ini golongan yang bagus. Ya. Yang kedua ada yang melihat ke depan, ya, ini nggak diketahui dia kemana. Sebab kalau tangan diletakkan di depan mukanya begini, nggak kelihatan tangan ini. Ya. Jadi ada sesuatu yang dia perhatikan, dia cermati pada arah yang lain. Nah, yang menunduk juga dua macam. Ada yang menunduk, dia mencatat, menulis, memperhatikan. Ada yang menunduk karena khusyuk. Ya. Ada yang menunduk karena khusyuk. Ya, mungkin untuk sementara ke alam yang lain. Iya. Karena itu saya harapkan di kegiatan ini memang sengaja di kegiatan ini kita lengkapi dengan adanya buku-buku yang menjadi pegangan supaya memudahkan untuk menyerap ilmu. Memudahkan untuk menyerap ilmu. Iya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala di dalam buku ini sangat sistematis sekali cara beliau membahas. Ya, beliau memberi judul bab, penekanan, membawakan ayat atau hadis, kemudian menyimpulkan kandungan dari bab itu, apa yang beliau tekankan dalam bentuk masail, persoalan-persoalan. Iya. Dan insyaallah ta'ala kita di dalam menerangkan buku ini akan menguraikan ya seluruh dari kandungan buku ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan faedah-faedah yang ada di dalam buku sesuai dengan kemampuan kita. Nah,
Nah itu sekali lagi untuk meringkasnya, saya di sini memakai dua buku. Yang pertama Matan Kitabut Tauhid, kemudian yang kedua kita memakai syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. Baik. Dan di sini ada dua hal berkaitan dengan judul buku serta penulis buku. Jadi berkaitan dengan judul buku Kitabut Tauhid, berkaitan dengan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya harus memberikan pendahuluan berkaitan dengan dua hal ini. Berkaitan dengan dua hal ini. Iya. Berkaitan dengan Kitabut Tauhid, iya. Sebelum saya uraikan secara lengkap apa itu Kitabut Tauhid, ya, apa maksud menulisnya, bagaimana metodologi beliau di dalam menulis, kemudian kapan beliau tulis, ya, bagaimana isi buku dan seterusnya. Sebelum saya uraikan secara rinci, ya, isi dari buku itu dan metodologi penulis dalam menulisnya, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan ringkas di sini berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah definisi ilmu tauhid itu apa. Definisi dari ilmu tauhid itu apa? Baik. Ilmu tauhid ini tergabung dari dua kata, ya, kata ilmu dan kata tauhid. Ya, adapun tauhid itu sendiri, insyaallah taala kita akan terangkan secara mendetail apa itu tauhid di awal dari buku ini nanti, di awal pembahasan Syekh rahimahullahu taala. Tapi ilmu tauhid, ya, dengan dua kata ini itu sudah menjadi suatu penamaan untuk suatu bidang ilmu yang didefinisikan oleh para ulama kita dengan beberapa definisi. Ya, di antara definisi yang bagus tentang hal ini adalah definisi yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah As-Saffaraniyah. Beliau berkata bahwa ilmu tauhid itu wal ilm alladhi yabhas fillahi wa ma yajibu lahu wa ma yajuzu wa ma yumtana'u. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengkaji atau ilmu yang membahas tentang Allah. Apa yang wajib diyakini tentang Allah, apa yang tidak boleh diyakini, dan apa yang terlarang untuk diyakini. وهذا يشمل الأنواع الثلاثة من التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Ya, dan ilmu tauhid ini mencakup tiga jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Iya. Jadi ini secara umum ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid itu dalam definisi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini definisi ringkas, ya, dan memberikan gambaran. Ada definisi yang lebih lengkap, ya, lebih indah, disebut oleh Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullahu taala di dalam buku beliau Mudzakkirah fi Ilmi Tauhid. Iya, beliau katakan bahwa ilmu tauhid itu al-ilm alladhi yabhath amma yajibu lillahi min sifatihil jalali wal kamal wa ma yastahilu alayhi min kulli ma la yaliq wa ma yajuzu min al-af'al. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang apa yang wajib disifatkan untuk Allah dari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan. Dan ilmu yang menerangkan apa yang mustahil terhadap Allah dari segala sifat yang tidak layak. Juga menerangkan perbuatan-perbuatan yang boleh bagi Allah, perbuatan yang mungkin bagi Allah. Iya. Dan ilmu tauhid ini juga menerangkan tentang wa amma yajibu lirrusuli wal anbiya wa ma yastahilu alaihim wa ma yajuzu fi haqqihim. Apa yang wajib terhadap para rasul dan para nabi, apa yang mustahil terhadap mereka, dan apa yang boleh pada mereka. Wa ma yattasilu bidzalika minal imani bil kutubil munazzala wal malaikatil athhar wa yawmal ba'thi wal jazai wal qadari wal qada.
Ya. Ditambah dengan pembahasan keimanan terhadap kitab-kitab Allah, para malaikat, hari kebangkitan, hari pembalasan, takdir, dan qada wal qadar. Baik. Jadi ilmu tauhid ini sebenarnya cakupannya luas. Cakupannya luas. Hanya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, pembahasan beliau tentang tauhid yang beliau maksudkan, beliau fokuskan di dalam pembahasan tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Iya. Khusus menjelaskan bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah dan mengenal kesyirikan-kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Yang bertentangan dengan tauhid. Walaupun beliau singgung dari tauhid asma wa sifat, dari tauhid ar-rububiyah. Iya. Namun pokok pembahasan beliau adalah apa? Adalah tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, dari sini bisa dipahami bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang cakupannya luas. Ya, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Karena semua pembahasan buku-buku tauhid, buku-buku akidah, ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, global isi dari buku itu adalah menerangkan dua hal. Pembahasan buku tauhid, buku akidah, secara umum globalnya menerangkan berapa perkara? Dua perkara. Perkara yang pertama menerangkan rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan keimanan kepada sebelumnya keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Di keimanan kepada Allah ada 4 pembahasan. Yang pertama pembahasan mengimani adanya Allah. Yang kedua pembahasan rububiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan mengatur segala perkara. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan uluhiyah, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian keimanan dari rukun iman yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Rukun iman yang ketiga, keimanan kepada para rasul. Yang keempat, keimanan kepada kitab-kitab. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Karena itu di pembahasan tauhid dibahas tentang kehidupan di alam kubur. Sebab ini berkaitan dengan hari akhirat. Kubur itu, kata Nabi, awwalu manazilil akhirah. Awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Dibahas tentang hari kebangkitan, hari hisab, tentang syafaat pada hari kiamat, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kemudian dilakukan hisab, ditimbang amalannya, diberikan catatan-catatan sebelumnya. Iya. Kemudian menuju kepada surga atau kepada neraka. Ini semuanya dari pembahasan kehidupan hari akhirat. Dan yang keenam adalah pembahasan apa? Takdir yang baik dan yang buruk. Ini rukun iman yang 6. Dan ini pokok pertama dari pembahasan tauhid. Pembahasan pokok yang kedua dari pembahasan tauhid adalah penjelasan tentang perkara-perkara yang merupakan ciri pembeda. Ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Karena itu di buku-buku tauhid diterangkan bagaimana sikap terhadap para sahabat. Ya. Diterangkan sikap terhadap pemerintah. Diterangkan tentang penerapan hukum-hukum hudud. Ya. Pembagian zakat. Ya, tentang masalah menghadiri sholat Jumat, sholat Id, sholat berjamaah. Ini pembahasan-pembahasan fikih sebenarnya. Hanya saja ya, ia terkait dengan perkara pokok yang disepakati oleh para ulama. Siapa yang melanggarnya, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari agama, sesat dari jalan yang lurus. Karena itu dimasukkan pembahasannya di buku-buku yang memuat tentang tauhid. Jadi secara global, saya ingin gambarkan ilmu tauhid itu apa, agar supaya dipahami. Jadi ini makna ilmu tauhid dengan definisi umumnya. Adapun kitab yang kita bahas di sini, ini adalah bagian pembahasan dari ilmu tauhid.
Jelas ya? Jadi dia pembahasan dari ilmu tauhid. Karena itu saya ingin ingatkan di sini dengan pendahuluan yang kedua. Pendahuluan yang kedua, ilmu tauhid itu punya banyak nama. Disebut dengan beberapa nama oleh para ulama. Iya. Nama yang pertama yang dipakai di sini oleh Syekh dengan nama At-Tauhid. Iya, dengan nama At-Tauhid. Dan ini penamaan dikenal oleh para ulama. Ibnu Mandah dari ulama abad keempat punya buku judulnya Kitabut Tauhid. Dan sebelumnya Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid. Juga Abu Ismail Al-Harawi punya risalah kecil judulnya Al-Arba'un fi Dalail Tauhid. Abdul Ghani Al-Maqdisi juga punya buku judulnya At-Tauhid. Iya. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya memberi kitab tersendiri di akhir As-Sahih dengan judul Kitabut Tauhid. Di judul Kitabut Tauhid. Jadi ini penamaan dimaklumi di kalangan para ulama. Iya. Dan kalau dibuka buku-buku tersebut, pembahasannya luas. Bukan hanya berkaitan dengan tauhid ibadah saja. Dibahas juga tentang nama-nama dan sifat. Dan dibahas juga tentang kehidupan akhirat dan selainnya dari pembahasan-pembahasan yang telah kita singgung. Jadi ini penamaan yang pertama disebut dengan tauhid. Yang kedua disebut dengan nama al-aqidah. Pembahasan akidah. Iya. Sebut dari pembahasan akidah. Sebab akidah itu dari kata aqadah. Suatu yang diikat dengan kuat. Sebab orang yang berakidah, orang yang bertauhid, dia kuatkan akidahnya, dia ikat dengan kuat keyakinannya, sehingga menancap di dalam dadanya, mewarnai kehidupannya. Iya. Ini disebut akidah dan kadang disebut dengan bahasa i'tiqad. Disebut dengan bahasa i'tiqad. Dan para ulama yang menulis dengan buku akidah sangat banyak sekali. Aqidatus Salaf, Ashabul Hadith. Iya. Dan buku-buku akidah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dari pembahasan tauhid disebut juga dengan nama As-Sunnah. Disebut dengan nama apa? As-Sunnah. Ya, dan penamaan ilmu tauhid dengan As-Sunnah ini penamaan yang terkenal di abad kedua, ketiga, ya, di awal-awal generasi Islam ini. Karena itu kebanyakan buku-buku yang ditulis tentang tauhid diterangkan dengan nama As-Sunnah. Dengan nama As-Sunnah. Dan banyak sekali puluhan buku yang ditulis oleh para ulama, bahkan ratusan buku yang ditulis oleh para ulama dengan judul apa? Dengan judul As-Sunnah. Iya, ada penggunaan kata As-Sunnah di situ. Kemudian yang keempat dari pembahasan tauhid disebut juga dengan nama Al-Iman. Disebut dengan nama apa? Al-Iman. Iya, karena keimanan punya dua makna, ada makna khusus dan makna umum. Adapun makna umumnya dia mencakup Islam itu secara keseluruhan pada dasar-dasar dan pokoknya. Karena itu Al-Imam Ibnu Manda menulis buku khusus dengan judul Al-Iman, Kitabul Iman. Abu Bakar bin Abi Syaibah punya Kitabul Iman. Demikian pula Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis Kitabul Iman. Ya. Dan banyak lagi dari para ulama yang membahas tentang tauhid disebut dengan nama apa? Iman. Kemudian yang keempat atau yang kelima, ya. Yang kelima, pembahasan tauhid ini juga disebut dengan nama Asy-Syariah. Disebut dengan nama Asy-Syariah. Ya, walaupun belakangan ini syariat itu penggunaan digunakan untuk ilmu fikih ya. Ya, tapi di masa dahulu ya, para ulama kita kadang menggunakannya untuk makna tauhid. Karena itu kalau kita buka buku Al-Imam Al-Ajurri, Muhammad bin Husain Al-Ajurri, Kitabus Syariah, kita tidak akan ketemukan pembahasan fikih di dalamnya. Di dalamnya dimuat pembahasan apa? Pembahasan akidah. Ya, pembahasan akidah. Demikian pula ya, kitab Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Bujadabati Al-Firqil Malbumah. Ini karya Ibnu Battah. Ya, disebut an Syari'atil Firqatin Najiyah. Nah, baik. Jadi ini penamaan yang kelima. Penamaan yang keenam, ada yang menamakan pembahasan akidah itu dengan nama Usuluddin. Usuluddin. Iya. Seperti buku Ibnu Battah Al-Ukbari, Asy-Syarh wal Ibana an Usuli As-Sunnati wad Diyanah. Iya. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari yang bertobat di akhir umurnya dia menulis buku Al-Ibana an Usuli Diyanah.
Ya, pakai usul. Jadi pokok agama. Mereka bagi tauhid disebut pokok agama dan fikih disebut sebagai furu'. Ya, walaupun pembagian ini ada sedikit pembahasan di kalangan para ulama kritikan, ya hanya saja dia penamaan dipakai oleh as-salaf. Ya, kemudian yang ketujuh disebut dengan nama al-fiqhul akbar. Fikih terbesar. Al-fiqhul akbar. Iya. Dan disebut ada kitab ya ditulis oleh Abu Hanifah dengan judul Al-Fiqhul Akbar. Karena fikih dua macam. Ada fikih besar, itulah tauhid. Ya, dikatakan fikih besar memang karena itu adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Ya, dan yang lainnya disebut kecil kalau memang dibanding dengan tauhid. Karena tanpa tauhid, fikih yang lainnya tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Baik, ini 7 penamaan. Ya. Karena itu hendaknya ditinggalkan ya penamaan-penamaan. Pembahasan tauhid yang banyak digunakan di masa ini disebut dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh para ulama. Ya. Kita ketemukan di banyak perguruan tinggi sekarang ini pembahasan tauhid disebut dengan nama apa? Pembahasan ilmu kalam. Iya. Disebut dengan pembahasan ilmu kalam. Nah, ini penamaan bid'ah, tidak dikenal di kalangan as-salaf. Maka itu adalah penamaan ahlul bid'ah. Ya, demikian pula disebut dengan nama ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Ya, dan ini semuanya datangnya dari selain umat Islam. Ya, tidak berasal dari umat Islam. Karena itu adalah penamaan-penamaan yang tidak diridhai oleh para ulama. Baik, maka ini dari penamaan-penamaan tentang tauhid ya perlu saya terangkan. Baik. Kemudian di sini juga perlu kita terangkan apa tema pembahasan dalam tauhid itu secara global apa. Kemudian apa hukum mempelajari tauhid. Dan perlu diterangkan juga orang yang belajar tauhid itu sumber rujukan ya, sumber pengambilan dalam ilmu tauhid dari mana saja. Dan yang terakhir akan kita bahas di pendahuluan ini tentang karakteristik ilmu tauhid di dalam syariat kita. Ciri ilmu tauhid itu apa? Ya, agar supaya kita mampu membedakan tauhid yang benar dan tauhid yang tidak benar. Iya. Nah, ini saya anggap sebagai pendahuluan-pendahuluan yang penting. InsyaAllah ta'ala kita akan uraikan nanti setelah sholat maghrib. Ini sudah mendekati waktu maghrib. Kita perlu bersiap-siap untuk sholat. InsyaAllah ta'ala sesi yang kedua setelah sholat maghrib. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.